Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rilawadi Saputra, SHMKN. Saat ini dosen tetap di Prodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Dharma Wangsa Medan. Saya mengasuh beberapa mata kuliah seperti filsafat hukum, teori hukum, penemuan hukum, kejahatan korporasi, dan hukum organisasi perusahaan. Tetapi pada video ini saya mengambil salah satu mata kuliah yang saat ini saya asuh, yaitu mata kuliah penemuan hukum. Mata kuliah penemuan hukum ini berbobot 2 SKS. Karena ini mata kuliah di pasca sarjana, maka dosennya ada 2 atau tim teaching. Masing-masing dosen mendapat jatah atau bagian 8 kali pertemuan. Biasanya saya mengajar 8 kali pertemuan setelah ujian tengah semester. Mata kuliah penemuan hukum ini salah satu mata kuliah hukum wajib yang diambil oleh mahasiswa magister hukum, merupakan kelanjutan dari filsafat hukum dan teori hukum. Pada mata kuliah ini akan diberikan materi tentang arti pentingnya penemuan hukum, kemudian aliran teori-teori penemuan hukum, kemudian pembagian penemuan hukum atau rechtbinding menjadi 2, interpretasi dan konstruksi hukum. Kemudian membahas beberapa putusan-putusan pengadilan untuk dianalisis mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Kemudian capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami, bisa menjelaskan, dan bisa menerapkan metode penemuan hukum terhadap norma-norma pasal, kemudian menerapkannya ke dalam peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat atau terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian sistem pembelajarannya adalah dengan sistem tatap muka, dan beberapa kali kita lakukan dengan sistem hybrid. Ada mahasiswa yang hadir di kelas dan ada mahasiswa yang hadir secara online dengan Zoom Meet apabila mahasiswa tersebut berada di luar kota. Kemudian metode pembelajarannya dengan cara ceramah, pertemuan 1 sampai ke 4. Kemudian pertemuan berikutnya adalah memberikan tugas kelompok atau tugas pribadi yang harus dipresentasikan kepada di depan kelas kepada mahasiswa lainnya, yaitu tugas membuat artikel atau makalah kelompok. Sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah absensi sebanyak 10%, kemudian tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Yang nantinya nilai itu akan diakumulasikan menjadi nilai akhir. Baik, untuk selanjutnya akan saya persembahkan atau akan saya perlihatkan video pembelajaran pada mata kuliah penemuan hukum pada kuliah ketiga, yaitu tentang metode interpretasi hukum. Demikian untuk perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam mata kuliah penemuan hukum, mata kuliah kita yang ketiga. Baik yang hadir secara Zoom meeting maupun secara offline yang hari ini hadir, Pak Hasan, Pak Ridho, sama Pak Rahmat ya. Baik, hari ini kita memasuki kuliah kita ketiga. Hari ini temanya adalah metode interpretasi ya. Minggu lalu saya sudah mengajarkan bahwa metode penemuan hukum atau rechtbinding ini ada 2 jenis di berbagai literatur, ada 2 jenis besar, yaitu metode interpretasi atau penafsiran hukum dengan metode konstruksi hukum. Jadi hari ini kita khusus mempelajari tentang metode interpretasi. Interpretasi ini dapat kita tafsirkan dalam bahasa Indonesia adalah metode penafsiran ya. Kemudian yang kedua adalah metode konstruksi hukum. Apa perbedaan antara metode
interpretasi dengan metode penafsiran hukum ya, Bapak Ibu ya. Kalau metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teksnya. Jadi norma teks di pasal itu kita masih berpegang erat ya, ada norma teksnya. Misalnya pasal 362 tentang pencurian, maka bunyi frasa pasal-pasalnya itu kita masih berpegang pada itu dalam menafsirkannya. Kemudian yang kedua adalah metode konstruksi hukum. Nah, pada metode konstruksi hukum ini para praktisi hukum termasuk hakim sudah menggunakan penalaran logisnya. Jadi dia tidak terkungkung lagi kepada teks ya. Dia lebih mengembangkan lebih lanjut teks atau frasa di dalam pasal. Tetapi dengan syarat hakim tidak boleh mengambilkan hukum sebagai suatu sistem ya Bapak Ibu ya. Kemudian kapan perlu kita melakukan metode interpretasi? Jadi hakim itu kapan perlu melakukan metode interpretasi? Metode interpretasi dilakukan atau penafsiran karena ada kalanya undang-undang yang dibuat itu tidak jelas, yang tidak lengkap. Alasannya seperti kemarin kita bilang bahwa seringkali undang-undang itu dibuat, ya kan? Dia jauh daripada kejadian-kejadian yang tidak visioner. Ya. Kemudian peraturan tertulis itu bersifat abstrak atau pasif. Jadi norma-norma pasal itu masih bersifat abstrakto tadi, tidak konkreto. Dia menjadi konkret ketika ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Jadi di sebelah sana saya coba uraikan peraturan hukum yang abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dia dapat diterapkan dalam peristiwa hukum yang konkret ya, hukum yang konkret. Kita lanjut. Nah, ini masih tentang pengertian interpretasi ya. Interpretasi itu merupakan kegiatan yang mengakibatkan bahwa kenyataan fisik atau psikologis dengan model konsepsional. Di poin 1 interpretasi itu dari bahasa Latin disebut interpretatio ya, penjelasan atau keterangan atau tafsiran, dalam bahasa umumnya tafsiran ya. Jadi menginterpretasikan itu, menafsirkan itu tergantung dari karakter atau watak seseorang ya kan? Jadi kalau dari hakim misalnya tergantung karakter dari hakim itu, pengetahuan hukumnya, kemudian latar belakang sosialnya, pendidikannya, termasuk sifat religius dia dari si penafsir undang-undang tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi interpretasi hukum itu sama dengan penafsiran hukum ya. Merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara lebih jelas mengenai teks ya, teks suatu undang-undang agar ruang lingkup atau kaidahnya dapat ditetapkan dalam suatu peristiwa yang sudah konkret atau peristiwa tertentu. Nah, jadi dia menafsirkan kemudian mengkaitkan dengan peristiwa yang sudah konkret atau sudah tertentu ya, sudah nyata. Nah, jadi dari berbagai literatur atau kalau buku-buku, kalau Bapak Ibu baca itu ada beberapa jenis metode penafsiran, metode interpretasi. Ada metode substantif ya, ada metode gramatikal, kemudian ada metode historis, ada sistematis, ada metode sosiologis atau teleologis, kemudian ada metode komparatif, futuristik, restriktif, ekstensif. Nah, jadi beberapa metode inilah nanti yang kita kaji, kita dalami lagi, ya kan? Jadi kalau kita bagi ke 9 metode tadi, ya kan? 9 tadi itu dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama metode penafsiran yang masih terikat dengan bunyi teksnya, ya, yaitu contohnya metode substantif, gramatikal, historis dan sistematis itu masih terikat pada bunyi teks dari suatu norma pasal. Kemudian ada juga metode penafsiran yang tidak begitu terikat dengan bunyi teksnya. Nah, contohnya interpretasi sosiologis, ya, komparatif, futuristik dan lain sebagainya.
Kita lanjut ya. Metode substantif. Ini metode penafsiran yang pertama kali, yang dasar. Pada metode ini, hakim itu atau praktisi hukum itu masih menafsirkan secara simpel, secara sederhana, karena masih berdasarkan bunyi teks undang-undang, ya kan? Jadi contohnya ini adalah pasal, kita ambil di KUHP pasal 362, pasal pencurian ya. Lanjut ke penafsiran interpretasi secara historis, secara sejarah ya. Kita bagi dua, yaitu interpretasi menurut sejarah undang-undang, kemudian interpretasi menurut sejarah hukum ya. Jadi dua. Jadi interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebutkan interpretasi subjektif. Jadi menurut undang-undang ini misalnya sejarah dari suatu undang-undang. Misalnya ada kasus tentang kekerasan, ya. Kekerasan anak, perlindungan anak. Maka hakim bisa membaca menelaah kenapa undang-undang perlindungan anak itu dibuat. Itu kalau kita melihat dari sejarah undang-undangnya. Kemudian penafsiran secara hukum. Nah, ini lebih luas konteksnya. Kalau penafsiran sejarah hukum itu berarti melihat sejarah hukum dari suatu bangsa. Ya kan? Misalnya menafsirkan kenapa sistem hukum kita di Indonesia itu adalah Eropa kontinental, ya kan? Atau sipil law. Maka kita lihat harus sejarahnya. Indonesia dulu pernah dijajah oleh kolonial Belanda. Jadi penafsiran kalau menurut undang-undang hanya khusus undang-undang itu lebih sempit. Kalau sejarah hukum dia lebih luas ya. Misalnya ini dalam kasus-kasus sengketa ketatanegaraan dan sebagainya ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut interpretasi sistematis. Jadi lahirnya suatu undang-undang itu selalu berkaitan dengan undang-undang lain. Jadi sistematis itu bisa secara luas, juga bisa secara sempit. Kalau penafsiran secara luas, Pak Rahmat, jadi menafsirkan suatu kasus itu melihat hukum itu dalam suatu sistem, ya kan? Misalnya undang-undang ini dikaitkan dengan undang-undang ini. Gitu. Misalnya terjadi tindak pidana, pelakunya misalnya anak, ya kan? Korbannya anak. Jadi bisa dikaitkan pidana umumnya di KUHP dengan pidana khususnya di perlindungan anak. Itu kalau menurut undang-undang. Kemudian kalau secara sempit, sistematis itu berarti kita membaca suatu undang-undang itu utuh. Dari mulai pasal-pasal pertama sampai pasal akhir. Biasanya suatu undang-undang itu pasal 1 itu memuat apa, Pak Rahmat? Ketentuan umum kan? Nah, ketentuan umumnya harus kita kuasai dulu. Jadi setiap pasal dalam undang-undang itu tidak boleh kontradiktif. Nanti kita akan temukan ada beberapa undang-undang di pasal A-nya dia mengatur tentang sesuatu yang bertentangan dengan di pasal sebelumnya. Itu ada itu. Nah, contohnya undang-undang tentang bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Ya. Di satu sisi disebutkan bahwa warga negara itu terutang pajak ketika dia sudah membeli tanah. Tapi di pasal lainnya, pajak harus dibayar sebelum akta ditandatangani. Itu kan bertentangan. Dianggap warga negara sudah memperoleh hak atas tanah ketika aktanya sudah diteken, ya kan, sudah beralih. Tapi di pasal berikutnya, pajak harus dibayar dulu. Penafsirannya bagaimana mungkin kita sebagai warga negara membayar pajak sementara hak itu belum kita peroleh. Itu nanti kita dapat di berupa undang-undang yang saling kontradiktif. Apabila terjadi itu, maka ini ditafsirkan secara sistematis, dikembalikan ke ketentuan umumnya ya. Kemudian kita lanjut ke penafsiran sosiologis atau teleologis. Nah, penafsiran ini digunakan hakim ketika terjadi suatu kasus yang dihadapkan kepadanya, dia akan menafsirkannya secara kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat, sosiologis. Tujuannya apa? Untuk keadilan. Contohnya ini, saya kasih contoh. Nah ini,
pencurian 362, pencurian umum, ya kan? Pada waktu dibuat pasal ini tidak terpikirkan terjadi pencurian yang khusus, misalnya pencurian listrik. Dulu waktu zaman Belanda kolonial, pencurian listrik itu tidak masuk ke dalam pencurian, karena kan tidak nampak barangnya, yang dicuri kan arus, ya kan? Kalau kita pakai 362 ini secara tadi substantif, ya, secara apa adanya di dalam norma itu, Pak Hasan buka kedai fotokopi karena nggak mau dapat kepelet, cantolkan aja, ya kan, ngambil arus listrik, nggak akan kena Pak Hasan dijerat hukum. Makanya harus ditafsirkan secara sosiologis. Ternyata hukum itu berubah, kepentingan masyarakat itu berubah, ya kan? Apa yang dilakukan Pak Hasan itu sebenarnya mencuri, yaitu pencurian listrik arus. Nah, jadi arus itu harus dianggap sebagai ini barang, ya kan? Harus dianggap sebagai barang. Kita lanjut Pak ya. Penafsiran komparatif. Penafsiran komparatif ini adalah penafsiran perbandingan. Nah, jadi ketika hakim menghadapi suatu masalah, hukum di Indonesia dirasanya kurang adil, dia bisa melakukan suatu perbandingan hukum dengan negara lain. Caranya bagaimana? Tidak harus hakim itu ke sana. Ini kan perkara. Dia bisa menggunakan ahli. Ahli itulah nanti yang berbicara, misalnya perbandingan hukum pidana, ya kan, pidana anak antara di Indonesia dengan di Amerika misalnya kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ke penafsiran futuristik ya. Ini penafsiran yang melampaui norma. Jadi ketika suatu masalah terjadi, ya kan, hakim dihadirkan suatu kasus, norma di undang-undang yang ada sekarang tidak mencukupi, dirasanya tidak adil. Tapi ada norma baru, tetapi belum disahkan undang-undangnya. Misalnya rancangan undang-undang perampasan aset, ya kan? Itu